Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini di mana telah masuki bulan Rajab, kita masih diperkenankan oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah bisa belajar bersama. Harapan kita mudah-mudahan seluruh ilmu yang kita pelajari dengan barokahnya bulan Rajab, dengan hurmahnya bulan Rajab, dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa menyelamatkan kita dari petaka dunia dan azab akhirat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama mudah-mudahan dengan adanya kajian kitab Al-Hikam bisa menjadikan sababiyah kita diakui sebagai umat Muhammad mendapat syafaat di yaumul qiyamah ala diniyat wa ala niyatin sholihah wa ala manawa bisalafuna sholihun ajarukumullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'i wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sumaila jami'ul ta'ala fi masyarikil ardi fi magharibi wa fi bari wa bahriya. Sanillah musannif badal kitab Ibnu Athaillah Sukandari man sarakau wa jamil ladina yata'lamuna adal kitab wa 'allamu adal kitab min awali tasnifihima ila ma sa'ahumullah wa dasallahu sirrahum wa nawwara tariqahum wa yurid darajati wa ata'alaina min barakatihim wa amdir alaina ghazwa karamatin bid daraini. Syaulillahi lahumul Fatihah. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanillah jamir jalil ghaib arwahil muqaddasah Agisuna bi gausatin wanduru ilaina binatratin summa ila ruqaba wa nuqaba wa nujaba wa abtal wa autat wa gos wa kutub bihaqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailah jami masakin wastatin usanna Muhammad suratul arab saya urisa salah sabutin wa jami asatatin alatina lamuna ilman nafi sigorina wa kibarina. Sumailah arwaki abaina wa ummatina wa jadatina wa jadatina wa amina wa amatina wa kholina wa kholatina wa iwanina wa akhwatina wal arwaki abawai man fi hadal majlis al yamin wal amwat wal arwaki anfusina wa zawjatina wa aulatina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami'a sabil huquqi alin wa jami' ihwanina fillah wa jamil ladina yunfikuna amwala wa anfahum fi jihadina wa fi majlisina wa fi ma'atina wa fi hadal masjid wali sifaim wali salamati dinim wa dunyahu akrahum. Syaulillahi lahumul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim.
astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim li walidayya wa li masyayikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-yamin wal amwat wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walal musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bih wa bi ulumihi wa amatana bi barakati fid dharain amin. Ya man tajalla bi kamali bahaihi, ya man waidzat tajalla yang nampak bikamali bahai dengan kesempurnaan beberapa kebagusan sifatnya atau kemegahannya. Fatahaqqaqat maka nyata azamatahu akan sifat agungnya apa lasraru beberapa hati. Kaifa takhfa, kaifa bagaimanakah takhfa samar siapa engkau Allah, wa anta sedangkan engkau itu adz-dzahiru zat yang zahir. Ya man tajalla, wahai zat yang tajalli yang nampak ala qulubil arifina atas hatinya orang-orang ahli makrifat. Bikamali bahai dengan sempurnanya beberapa kebagusan sifatnya. Ai bimakasini sifati artinya dengan beberapa bagusnya sifatnya. Ai sifati jalali artinya sifat keagungannya, wa jamalihi dan keelokannya. Jadi Allah itu zat yang tajalli. Tajalli itu nampak. Jadi alam semesta ini merupakan tajallinya Allah, atau dikatakan akbarnya Allah. Ibaratnya benih. Ketika kita tanam, maka benih itu yang pertama kali yang tumbuh dari benih itu adalah akar. Akar dengan benih itu pisah apa tunggal? Pisah apa tunggal? Tunggal. Hakikatnya akar itu ya benih itu. Dari akar maka dia mengeluarkan batang. Batang, akar, benih, tunggal apa bisa? Tunggal, bukan manunggal. Dari batang maka akan tumbuh terus ranting. Ranting sama batang, sama akar, sama benihnya bisa apa tunggal? Dari ranting maka menumbuhkan daun. Dari daun menumbuhkan bunga. Bunga menumbuhkan buah. Hakikatnya buahnya, bunganya, daunnya, rantingnya, batangnya, akarnya itu tunggal dengan bijinya. Kalau dilihat alam semesta ini memang dari satu titik. Titik itu ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim.
Di dalam titik itu ada alnya, maka ba ada alifnya. Maka hanya alif di dalam maka hanya ba dalam bismillah yang ada alifnya. Bentuknya panjang ini ya. Adanya basmalah. Alif itu artinya ahadiyat. Ahadiyat itu artinya makom zat. Sebelum Allah menciptakan alam semesta itu yang ada hanya zat, namanya zat jati, hidup jati. Awal tanpa ada permulaan, akhir tanpa ada penghabisan. Ketika itu belum ada makhluk, yang ada hanya zat. Maka alif itu ada alifnya. Di situ ada titik. Titik itulah yang akan melahirkan alam semesta. Maka apa saja, kok nggak ada titiknya nggak akan jadi. Coba telur nggak ada titik matanya jadi nggak? Nggak jadi. Apapun tumbuh-tumbuhan, biji apapun kalau nggak ada matanya, nggak ada titiknya nggak akan jadi. Semuanya itu berasal dari titik. Yang muncul dari sifat ahadiyatnya Allah. Zat akhirnya melahirkan sifat, dinamakan Nurullah. Nurullah itu nurul zat. Nurnya zatnya Allah. Allah mulai menampakkan kebesarannya dengan mengeluarkan nur. Kalau saya ibaratkan biji tadi mengeluarkan akar. Dari Nurullah maka mengeluarkan nur lagi, dinamakan Nur Muhammad. Nurullah dinamakan Nurul Zat, Nur Muhammad dinamakan Nurus Sifat. Jadi alam semesta ini kejadiannya dari nurun ala nur, cahaya menelan cahaya. Nur Muhammad, Nurullah itu menjadi bijinya alam seisinya. Jadi bijinya alam seisinya itu dari Nur Muhammad, atau menjadi hidupnya alam seisinya itu berasal dari Nurullah. Makanya hidup itu nggak pernah mati. Hidup pernah mati nggak? Nggak pernah. Hidup nggak mati. Jisimnya alam ini berasal dari Nur Muhammad. Makanya jisim itu mati. Jisim itu hukumnya jasadnya alam itu mati. Kok bisa bergerak? Karena apa? Karena ada hidup. Seandainya ditinggal hidupnya, ya jisim terus mati. Secara syariatnya yang bergerak Nur Muhammad, tapi hakikatnya Nurullah. Nur Muhammad ibaratnya bayangannya, Nurullah yang bercermin. Maka alam semesta ini diumpamakan bagaikan bayangan. Ada tapi hakikatnya enggak ada. Hidup tapi hakikatnya enggak hidup. Bergerak hakikatnya enggak bergerak. Punya manfaat hakikatnya enggak punya manfaat. Yang punya manfaat Nurullah. Nurullah berasal dari zatnya Allah. Karena Nur Muhammad itu yang melahirkan bijinya alam semesta, maka Nabi Muhammad dinamakan rahmatan lil alamin, karena yang mewujudkan terjadinya alam semesta ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Saya enggak ngutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat kasih sayang untuk semesta alam. Kalau nggak ada Nur Muhammad, nggak akan terjadi alam semesta. Laulaka lama khalaqtul aflak. Laulaka sekiranya nggak ada engkau Muhammad wujud. Laulaka lama khalaqtul aflak, maka niscaya tidak kuciptakan alam semesta ini. Kenapa? Karena alam semesta ini berasal dari Nur Muhammad, jisimnya. Jisim kita itu dari Nur Muhammad, maka jisim kita itu rasulnya hidup. Jisim itu rasulnya hidup, Muhammad itu rasul. Jadi Nur Muhammad itu sudah ada sebelum alam semesta ini diciptakan.
maka Nabi Muhammad dinamakan Sayyidul Awalin wal Akhirin, tuannya orang awal, ya tuannya orang akhir. Nabi Muhammad kalau rohaniyahnya, nurnya dengan Nabi Adam, tua mana? Tua Nabi Muhammad. Kalau rohaniyahnya, kalau nurnya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kuntu nabiyan wal adam bainal ma'i wattin. Saya itu telah menjadi nabi sedangkan Adam masih di antara tanah dan air. Sangat tua. Nabi Adam masih berada di antara tanah dan air. Nabi Adam dibuat dari apa? Dari tanah. Nabi Adam masih di antara tanah dan air. Nabi Muhammad sudah jadi nabi. Nur, kedudukannya Nur Muhammad. Oleh karena itulah seseorang yang lupa terhadap Muhammad, lupa bersolawat kepadanya, maka dia akan mengalami penderitaan. Karena seluruh amal-amal itu tidak akan terhantar kecuali dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad. Bisa jadi kita ini punya hajat, tapi hajat kita ini belum tercapai. Mungkin ketika itu kita lupa gak baca sholawat, gak dimuat dengan sholawat. Karena itu bijinya jisim itu Nur Muhammad, bijinya hidup itu Nurullah. Dikarenakan anak Sayyidul Awalin wal Akhirin, kuntu nabiyan wal adam bainal ma'i wattin. Itu Nabi Muhammad. Jadi nurnya itu sudah ada sebelum alam semesta diciptakan. Kemudian Allah menciptakan alam semesta, mentakdir ketentuannya alam semesta setelah kumpulnya Nurullah dengan Nur Muhammad. Dalam kitab tasawuf, kumpulnya itu lamanya kurang lebih 50.000 tahun. Sampai nggak bisa dibedakan mana wujudnya Nurullah dan Nur Muhammad. Jadi makhluk ini, alam ini berasal dari cahaya. Maka sampai dikatakan as-sholatu nurun wasyamu diyaun. Sholat adalah cahaya, puasa itu adalah terangnya cahaya itu. Maka barang siapa sholat diimbangi dengan puasa, yang terjadi adalah cahaya yang sangat terang. Maka sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Dengan sholat yang berupa cahaya, puasa menjadi terangnya, maka sholat itu akan melesat. Jadi jadikanlah ibadah kita ini sampai menjadi cahaya. Cahaya itu artinya terang. Terang itu artinya ikhlas. Ikhlas itu bersih. Bersih itu dalam hati nggak ada gambar makhluk. Hatinya sudah tarku masyiwallah, meninggalkan apa saja selain Allah, meninggalkan ketergantungan selain Allah. Maka ikhlas artinya bersihnya hati dari ketergantungan selain Allah. Ketika kita sholat ya begitu, maka sholat kita menjadi cahaya. Kenapa harus jadi cahaya? Karena Allah itu An-Nur. Allah itu An-Nur, Maha Cahaya. Kalau kita kepengen cahaya, ketemu cahaya, ya harus ibadah kita ikhlas. Maka menjadi ketemu dengan cahaya, namanya nurun ala nur. Semuanya jadi terang benderang, hatinya nggak pernah gelap, laksana matahari. Matahari yang ada dalam hatinya orang mukmin itu dinamakan Samsul Ma'arif, kemarifatan yang diserupakan matahari. Makanya hatinya orang mukmin itu nggak pernah gelap, karena nggak ada selain Allah yang bisa nutupinya. Karena makhluk itu nggak pernah menutupi hatinya orang mukmin, nggak pernah menutupi hatinya orang ahli marifat. Karena makhluk itu memang nggak ada. Loh kok sampai nutupi? Karena kita menyangka bahwa makhluk itu wujud, makhluk itu punya hidup, makhluk itu punya kuasa, punya kehendak. Kita yakini akhirnya nutupi hati kita. Ketutupnya hati itu namanya syirik khafi.
mensekutukan Allah secara samar karena masih menduakan Allah, dan hal ini bertentangan dengan wirid kita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah itu maujud. Wahdahu la syarikalah, dengan sifat esanya, enggak ada yang mensekutuinya, enggak ada selainnya, sama sekali enggak ada. Selain Allah itu enggak ada. Lahu mulku wa lahul hamdu, lahu itu miliknya Allah, al mulku bermula kerajaan, walau itu miliknya Allah, alhamdu pujian, wa huwa ala kulli walahul hamdu wa huwa ala kulli yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in yuhyi, yang menghidupkan, wa yumitu Allah yang mematikan. Hidupnya manusia, yang hidupin Allah, ya hidupnya miliknya, yang mematikan Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau Allah itu wujud, berarti selain Allah harus meyakini tidak wujud. Lah kalau ada wujud yang kita miliki itu miliknya Allah karena Allah yang mewujudkan. Jadi yang enggak ada itu enggak pernah bisa menandingi yang ada. Sedangkan kita kadang-kala dalam hati kita masih memunculkan selain Allah. Memunculkan itu namanya ketergantungan atau menyandarkan. Itu namanya mensekutukan Allah secara samar. 50.000 tahun. Sehingga di dalam hadis terangkan, dalam hadis Bukhari, Allah itu mentakdir makhluk sebelum langit bumi diciptakan 50.000 tahun, takdirnya sudah ada selama 50.000 tahun. Qadarullah maqadirul khalaiq min qabli ayakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfisana. Allah telah mentakdir ketentuan-ketentuan makhluk sebelum langit bumi diciptakan 50.000 tahun, takdirnya sudah ada, yaitu ketika kumpulnya Nurullah dan Nur Muhammad ditakdir. Jadi itu namanya ada martabat qadim. Martabat qadim itu ahadiyat, wahdah, wahidiyat. Ahadiyat itu makomnya zat, wahdah itu makomnya sifat, wahidiyah itu kumpulnya Nurullah dan Nur Muhammad selama 50.000 tahun. Lantas dari Nurullah dan Nur Muhammad itu akhirnya terjadi alam semesta, melahirkan namanya martabat muhdas. Martabat muhdas itu apa saja? 1 alam arwah, 2 alam misal, 3 alam ajsam, 4 alam insan kamil. Alam arwah itu tempatnya seluruh roh. Dulu roh itu jadi satu, rohnya manusia, rohnya setan, rohnya jin, rohnya apa, saat ini satu wadah, namanya alam arwah. Setelah itu rohnya dipisah-pisah, namanya alam misal. Rohnya manusia, rohnya jin, rohnya binatang, rohnya malaikat dipisah-pisah. Lantas ditentukan kederajatannya. Orang ini nanti tani, orang ini nanti dagang, orang ini prestasinya begini, sudah ada takdirnya. Bisa rohnya, maka hidup itu tinggal menjalani aja. Apa yang kira-kira boleh secara agama, lakukanlah. Nggak boleh, ya nggak usah dilakukan. Mungkin kita tinggal jalani, sudah ada pakemnya. Tinggal jalani tugas saja, pakai akal. Kira-kira sebenarnya akal boleh nggak? Jadi udah roh itu dipisah, ditentukan kederajatannya. Ada yang hidupnya di air, ada yang hidupnya di angkasa. Yang di angkasa ditaruh di air ya mati, yang hidup di air ditaruh di darat ya mati. Udah ada derajatnya. Jadi nggak perlu kita iri sama orang itu. Kita tinggal jalani tugasnya masing-masing. Dulu udah diproses di alam namanya misal. Lantas dimasukkan ke dalam jisim namanya alam ajsam. Dimasukkan jisimnya manusia ya jadi rohnya manusia. Dimasukkan ke jisimnya binatang ya jadi rohnya binatang. Dimasukkan ke jisimnya setan ya jadi rohnya setan. Ya ngepas ya pas. Kalau roh kita dimasukkan begini ya orangnya begini pas. Dimasukkan jisim manusia si anu namanya orang yang ngantuan ya pas saja.
yang ngepas saja. Itu sudah diukur, dimasukkan ke roh, dimasukkan ke jisim, namanya alam ajsam. Lantas setelah dimasukkan menjadi alam insan kamil, menjadi manusia sempurna, lahir di dunia. Dunia ini namanya alam muhdas. Tadi kan martabat muhdas, martabat qadim, martabat muhdas. Dunia, ke dunia ini namanya alam muhdas. Kita ini sudah melintasi akadiyat, wahdah, wahidiyah, arwah, ajsam, misal, ajsam, insan kamil. Sudah 6 alam kita lintasi. Enggak terasa ya? Kita sudah melintasi 6 alam dari atas ke bawah. Sekarang kita dunia. Dunia itu namanya alam muhdas. Alam muhdas meliputi dunia, barzah, kubur, akhirat. Lagi sekarang kita di dunia ini namanya alam muhdas, alam yang baru, serba baru. Tiap hari kita mengalami pembaruan. Ya. Hari sekarang bukan hari yang kemarin. Rambut kita yang sekarang bukan rambut yang kemarin. Mata kita yang sekarang bukan mata yang kemarin. Terus berubah. Berubah nggak? Nggak terasa tiba-tiba udah putih. Ya. Nggak terasa tiba-tiba udah ompong. Ya. Nggak terasa tiba-tiba udah keriput. Ya. Nggak terasa padahal udah kasih pelembab. Dunia itu serba nggak enak. Dunia itu tempat cobaan, tempat uji coba, tempat menanam kebaikan untuk alam selanjutnya. Dunia itu ya serba nggak enak. Kalau melarat ya melarat enak, kaya sengsara, itu dunia. Milik kaya apa melarat? Dunia itu kalau melarat enak, melarat tuh nggak punya enak, ya nggak punya enak. Kalau kaya sengsara, semakin kaya, ya banyak sengsaranya. Ya nggak ada yang enak dunia. Makanya orang-orang ahlilah, seandainya boleh milih, dia akan nggak mau hidup di dunia. Tapi karena harus, jisimnya tetap di dunia, tapi hatinya ke alam ulwi, ke alam kelanggengan. Hatinya senantiasa ingat kepada Allah. Dunia itu mazra'atul akhirat. Uji coba ini kita. Sebentar, dunia itu sebentar, nggak terasa. Habis itu menurut ulama ahli tasawuf, barzah sama kubur, ada yang mengatakan barzah itu kubur, tapi menurut rincian ini barzah itu alam di mana orang lagi sakaratul maut. Ketika roh kita lepas itu namanya barzah. Diterangkan barzah itu bukan dunia, bukan kubur. Antara dunia dan kubur. Jadi ketika orang nazak, sekarat mati itu alamnya barzah. Lah, di barzah itu sangat membahayakan karena iblis itu ikut andil menggoda manusia, pengen melesetkan imannya manusia, kesempatan. Yang paling bahaya adalah lepasnya nafsu lawamah. Nafsu yang senantiasa mengajak keburukan sama nafsu amaratun bisu. Itu kesempatan iblis menggoda manusia. Yang selamat siapa? Yang selamat satu orang yang mempunyai iman tauhid, iman makrifat, iman kamil mukamil. Harus membawa senjata 3 ini. Karena kalau enggak akan dibegal. Segampangnya kita ngaji al-hikam aja lah daripada bingung-bingung. Loh, karena alamnya barzah, orang kalau nalkin ya harus ngerti namanya barzah. Loh, kalau kita nalkinnya di dunia, dia di barzah, kadang-kadang nggak nyambung. Suara kita ya suara ayam. La ilaha illallah, dengerin keok. Malamnya beda. Ya kita harus ke barzah suka nalkinnya. Wong dia di barzah, kita di dunia. Wong barzah itu bukan dunia ya bukan kubur. Alam sakaratul sekarat mati itu namanya barzah. Barzah hakikatnya bargah itu adalah lepasnya seluruh roh yang ada dalam jiwa manusia, lepasnya roh. Nah, mulai sekarang ini sebelum kita masuk barzah harus belajar ke alam barzah. Apa caranya? Mulai belajar melepas sesuatu yang bukan miliknya. Hidup kita milik kita bukan? Kita lepas hanya miliknya Allah. Roh kita lepas hanya miliknya Allah. Kehendak kita, kemauan kita, semuanya kita lepas. Sampai nanti ketika kita di barzah sudah nggak ada gantungan merasa memiliki. Jadi yang susah mati itu orang itu masih merasa memiliki sesuatu. Padahal sesuatu yang dia itikadkan miliknya itu sebenarnya miliknya siapa?
miliknya Allah. Maka di dunia kita dianjurkan untuk sedekah, untuk infak. Kenapa? Belajar melepaskan sesuatu yang bukan miliknya, kita lepas. Latihan namanya. Karena nanti akan dilepas total. Lah orang-orang yang ketika dilepas rohnya masih merasa dunia saya, istri saya, anak saya, ilmu saya berat. Gandoli, nggak bisa lepas ke barzah. Barzahnya nggak sempurna karena yang namanya barzah itu lepasnya roh. Nah kita mulai sekarang udah merasa melepas roh kita rasakan bukan milik kita, miliknya Allah. Kehendaknya apapun jangan sampai merasa memiliki. Nanti ketika mati rohnya lap di barzahnya enak ya. Kalau sekarang masih hartaku, duniaku, uangku, masjidku, musolaku, ya berat ya. Berat nggak? Berat bawa. Roh kita mau digandoli gitu kan. Belum setannya nanti goda iblisnya. Ayo, belajar memasuki barzah. Lepas. Jangan sampai ada yang dirasa miliknya. Sedikit pun sampai rambut itu jangan sampai merasa rambut saya. Mau rambut atas, mau rambut bawah, mau rambut tengah. Rambut kita milik siapa? Walaupun kelihatannya jorok, tapi kalau keyakinan memang semuanya miliknya Allah. Jangan yang jorok itu bukan. Keyakinan tapi jangan diucapkan. Nggak pantas. Nah setelah itu kalau udah lepas ke kubur, alam kubur. Kalau bisa kita jangan dikubur yang di tanah itu, masuklah ke dalam kubur, namanya kubur jati. Kubur jati itu bukan tanah. Nah, sebelum kita ke alam kubur, sekarang sudah belajar masuk alam kubur. Survei dulu, jangan langsung berangkat aja, nanti nyasar lagi. Ya, pengennya ke Surabaya malah ke Bandung. Lah ada kubur zahir itu ya alam kubur, ya kuburan itu. Lah orang-orang alilah nggak mau kuburan itu, basi jisimnya. Nah sekarang belajarlah masuk kubur jati. Yang dimaksud kubur jati merasa dirinya diliputi oleh kebesarannya Allah siang maupun malam, kapan saja, di mana saja. Jangan sampai muncul ini milikku. Dikubur di dalam kubur jati maksudnya merasa dirinya diliputi oleh kebesarannya Allah. Sampai suara merasa milik Allah karena menciptakan Allah. Gerak merasa yang menggerakkan Allah. Diam merasa yang mendiamkan Allah. Apa saja itu hatinya terus Allah, Allah, Allah. Semuanya dipendam seolah-olah diliputi atau dipendam di dalam bumi Allah. Itu namanya kubur jati. Dirinya merasa kayak ikan yang diliputi oleh air. Paham gak? Ikan itu diliputi air. Kemana saja ikan itu berada, di situ air. Jangan sampai di dalam laut merasa nggak diliputi air. Nah, air itu ibaratnya kubur jatinya, yaitu kekuasaannya Allah, olehnya meliputi makhluk. Sehingga kita ini udah nggak bisa apa-apa, kayak ikan tadi. Itulah yang dimaksud mutu qabla anta mutu, matilah sebelum kamu mati. Matilah sebelum belajar. Belum nyati ngalami kematian. Kalau bisa matinya jangan mati kayak umumnya orang, matilah kayak orang-orang alim ma'rifat. Hatinya sudah merasa mati jadi mayit sebelum menjadi mayit. Sudah dikubur sebelum dikubur oleh tanah. Lah ini alam barzah, kubur, habis kubur baru akhirat. Lah akhirat itu alam ketentuan. Yang ahli kebaikan ya akan mendapatkan kebaikan, yang ahli durhaka ya mendapatkan siksaan. Yang di dunianya mengenal Allah ya dapat melihat zatnya Allah. Mangkana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunianya hatinya sudah bisa mengenal Allah, maka di akhiratnya juga bisa mengenal Allah. Barang siapa di dunianya buta, nggak bisa mengenal Allah hatinya, ya fahuwal a'ma, di akhirat ya buta, wa adallu sabila, lebih sesat lagi jalannya. Dikiranya jalan raudhah ternyata kufrah, dikiranya jalan surga ternyata neraka. Itu rohnya orang yang kesasar, orang yang nggak mengerti ilmu yang dinamakan ilmu sangkan paraning dumadi. Apa? Asalnya dari Allah, pergi menuju Allah, kembali kepada Allah, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
raji'un. Innalillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya hanya menuju kepada Allah raji'una, kita kembali. Itu namanya hidup yang sempurna. Manusia yang begitu dinamakan insan kamil. Itu sampai sana. Kita di dunia ini masih cobaannya banyak, ya. Kadangkala istri bisa jadi cobaan, anak jadi cobaan, harta jadi cobaan. Kalau enggak teguh hatinya, teguh tauhidnya, bisa kepleset. Yang bahaya itu kan di barzah nanti loh. Yang bahaya barzah itu penentuan loh. Makanya kita amal kebaikan, ngaji, zikir, sholat, mudah-mudahan ketika kita sakaratul maut, amal-amal kita bisa menolong dengan pertolongannya Allah. Harapannya begitu aja. Biar matinya enak gitu loh maksudnya. Mati itu nggak ada yang enak. Seperti kalau mati gitu aja istrinya nggak mau. Adanya mati sebelah sedikit bahaya. Yang mati itu nggak bisa disandari. Nyadarlah yang hidup, karena kita ini mati. Kita itu laksana benda mati. Maka nyadarlah kepada yang hidup, yang terus menerus. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya evaluasi aja. Evaluasi alam ya begitu. Kita di dunia sekarang udah melintasi berapa alam tadi? Udah melintasi 7, udah ke 8 gitu. Habis dunia nanti barzah, habis barzah kubur, habis kubur akhirat. Tinggal dikit lagi. Siap-siap. Lah hatinya orang mukmin ini senantiasa melihat sifat kamal, sifat jalal. Sifat jalal itu sifat hidup, sifat jamal itu jisim. Jalal itu keagungan Allah, jamal itu keelokannya Allah. Zahir itu ya miliknya Allah, batin itu ya miliknya Allah. Sebenarnya Nur Muhammad itu berasal dari Nurullah, Nurullah berasal dari zatnya Allah. Semuanya sebenarnya dari zatnya Allah. Sebenarnya dilihat itu tadi ya bijinya, itu benihnya. Orang mukmin itu tadi ketika melihat daun, melihat batang, melihat apapun, dia hatinya itu hakikatnya benih yang nampak. Tapi orang yang buta mata hatinya, dikiranya daun itu bukan berasal dari benih. Batang itu tidak berasal dari benih. Batang sendiri, benih sendiri, Allah sendiri, hamba sendiri. Loh, padahal hamba itu nggak pernah sendiri tanpa Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja kamu berada, kamu bersama Allah. Tidak pernah lepas. Jadi jangan sampai merasa kehilangan Tuhan. Sehingga kita nyusun buku mencari Tuhan, sang pencari Tuhan. Lo Tuhan kok dicari loh? Tuhan itu sangat dekat, bukan dekat kok dicari, kan aneh ya? Aneh nggak? Ya aneh. Orang itu dekat dicari-cari, orang apa ya? Orang buta, ya. Udah di dekatnya digerayang-gerayang. Atau orang yang berada dalam ruangan yang gelap. Ruangan hatinya gelap, matanya buta. Ayo belajar tauhid yang benar. Hidup kita ini masih bentar lagi ke barzah, kubur, akhirat. Dunia ini penentuan, tempat ujian. Kapan kita ini pindah juga nggak tahu, ya. Pokoknya siap-siap aja lah. Siap-siap amal kebaikan. Mudah-mudahan kita beramal kebaikan. Ini bisa untuk senjata di alam barzah. Alam barzahnya selamat, kuburnya masih selamat. Fatahakokot, maka nyata domata akan keagungan Allah. Aikaunuhu, adanya Allah itu aziman, dat yang agung, azman lanihatalah, keagungan yang tidak ada batasnya. Allah itu maha agung. Sehingga seandainya nggak ada orang yang mengagungkan Allah, nggak ada orang yang nyembah Allah, keagungan Allah tidak berkurang, kewibawanya Allah nggak berkurang, karena Allah itu sudah maha. Allah itu maha agung. Loh, manusia itu sangat nggak ada, bukan maha. Keagungan Allah itu meliputi langit bumi seisinya.
Seluruh keindahan yang ada dalam alam semesta itu namanya sifat jamalnya Allah. Seluruh keagungan yang ada di dalam alam semesta ini itu sifat jalalnya Allah. Gak ada keelokan dan keagungan kecuali hanya milik Allah. Maka kalau ada sesuatu yang sangat mengagumkan, kita lihat, kita temui, ucapkanlah subhanallah, maha suci Allah. Gak ada sesuatu yang saya lihat yang sangat indah itu, yang sangat menakjubkan, kecuali Allah yang menciptakan keindahannya, kehebatannya. Al-asrar, beberapa hati, bawatinul qulub artinya batin-batinnya hati. Asrar itu artinya rahasia. Asrar itu beberapa rahasia. Kalau sudah rahasia itu nggak boleh diungkap. Jadi manusia itu punya hati namanya asrar, rahasia. Hati tempat ingat kepada Allah yang terus menerus. Hati tempatnya zikir kepada Allah yang terus menerus. Hati yang asrar itu dinamakan Ka'batullah, laksana Ka'bahnya Allah. Maka dikatakan qalbul mu'min arsyur rahman, hatinya orang mukmin itu laksana arasnya Allah. Karena hatinya orang mukmin itu tempat ingat kepada Allah, tempat menghadap kepada Allah yang terus menerus, maka dinamakan arsyur rahman, singgasananya Allah, laksana. Maka dikatakan dalam hadis innas samawati wal arda da'ufa lantasi'ani walakin qalbul mu'min yasi'uni. Langit bumi itu lemah, enggak mampu menelanku, tapi hatinya orang mukmin mampu menelanku. Hatinya orang mukmin itu nyamudra, sangat luas, laksana samudra tanpa tepi. Jadi orang itu kalau masih gampang putus asa, gampang ngeluh, itu hatinya belum bahrainil yaltaqiyani, dua laut yang bertemu tanpa tepi. Karena hatinya orang mukmin itu nyandar kepada Allah, ladatnya Allah itu tanpa batas. Kaifa takhfa wa anta zahir? Lo bagaimana takhfa engkau samar wa anta zahir, sedangkan engkau adalah zat yang nampak. Allah itu nampak. Semua yang nampak itu karena sifat adzahirnya Allah. Yang enggak nampak yang batin karena sifat batinnya Allah. Zahirnya alam yang miliknya Allah, batinnya alam yang miliknya Allah. Zahirnya alam dari Nur Muhammad, Nur Muhammad berasal dari Nurullah, Nurullah dari zatnya Allah. Gampang-gampangnya jisim ini dari Nur Muhammad. Sebenarnya jisim saya itu mati, bergerak enggak? Kok bisa gerak, kenapa? Karena digerakkan oleh hidup itu dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari hidup dari Nurullah, Nurullah dari zatnya, hakikatnya yang bergerak itu ya dari zatnya Allah. Ombak itu sebenarnya bergerak, ombaknya sendiri apa lautnya? Ya kalau ada ombak itu pure, yang bergerak ombaknya apa lautnya? Hakikatnya lautnya, tapi secara zahir ombaknya. Secara zahir tangan saya, tapi sebenarnya secara hakikatnya digerakkan oleh hidup, hidup dari nur, nur dari zatnya Allah. Tangan saya itu milik siapa ya? Tangan sayanya milik siapa? Ada nggak saya itu? Nggak ada, sebenarnya saya itu nggak ada. Tapi kadang-kala kita terdinding, saya ini ada. Merasa ada, merasa memiliki, ini yang berbahaya. Merasa ada, tapi kalau merasa adanya itu miliknya Allah nggak masalah. Kadang-kadang kita merasa wujudnya milik sendiri, akhirnya menyusun kekuatan, nantang Allah. Udah saya ngomong nih, tangannya saya milik siapa? Yang dimaksud saya itu apa sih? Jisim, roh, hidup, ya seluruh organ tubuh saya ini semuanya milik siapa? Ada nggak saya itu? Hakikatnya nggak ada, secara ucapannya ada. Kayak ombak tadi, secara zahirnya ada ombak, tapi secara hakikatnya ombak itu laut bukan? Yang ada sebenarnya laut, tapi secara ucapan, wah ombaknya biar gede. Jarang orang ngomong, wah lautnya gede banget. Enggak ya, itu ucapan.
Tapi hakikatnya yang gede sebenarnya apanya? Lautnya, tapi nggak terucap gitu. Ya semuanya akbar ya kekuasaannya Allah. Secara syariatnya makhluk, secara ucapan ya istri saya, ya anak saya, ya rumah saya, ya mobil saya, ya semuanya milik saya. Tapi hatinya nggak boleh, karena sayanya milik siapa? Milik Allah. Berarti semuanya milik siapa? Ya milik Allah. Tapi itu dalam hati, nggak usah diucapkan. Kalau diitikadkan jadi iman, kalau diucapkan yang begitu itu menjadi murtad. Nggak boleh diucapkan. Ini rumahnya Allah gitu, nggak boleh. Hakikatnya ya memang rumahnya Allah. Kayunya itu yang nyiptakan Allah, gendangnya Allah, yang bangun tukangnya miliknya Allah, bukan tukangnya. Ya nggak ada yang nggak miliknya Allah, apa sih? Pakunya itu milik Allah bukan? Paku bikin manusia yang bikin siapa? Paku dari batu yang bikin siapa? Ya nggak ada yang nggak miliknya Allah. Itulah lillahi ma fis samawati wa ma fil, milik Allah apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi. Itu keyakinan. Ini maksud saya, ini saya terangkan nanti biar kita kebersihannya mudah-mudahan selep gitu loh. Ya, langsung digendong sama malaikat. Nanti malaikat itu ketika roh mau dicabut itu kayak nunggu orang lahiran. Orang lahiran kalau banyak problem susah, tapi kalau yang gampang lap langsung digendong. Gak nyabut malaikat itu nanti. Tinggal ngeden aja serat. Rohnya itu keluar serat, dipapak oleh malaikat. Panggil, ya ayuhat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Serat. Ya mudah-mudahan kita bisa begitu ya. Sudah tua gini, kalau ntar lagi takutnya mati. Gak usah mikir anak istri, udah mati. Mati ya. Jalannya sendiri-sendiri. Kalau ada hak manusia yang cepat-cepat diselesaikan ya. Kaifa takhfa wa anta dhahir, bagaimana engkau itu samar wa anta dhahir, sedangkan engkau adalah zat yang nampak, bidzatika dengan zatmu. Fi jamil asyad, di dalam segala sesuatu. Apa saja di alam semesta ini sifat ad-dhahirnya Allah yang berasal dari Nur Muhammad. Hidupnya dari Nurullah dari zatnya Allah. Sebenarnya nampak itu zatnya. Kayak lampu ini kelihatannya yang nampak cahayanya, ya. Tapi sebenarnya nampak apanya? Lampunya. Secara ucapan cahayanya. Tembok ini nampak enggak? Tembok itu nampak karena ada cahaya. Cahaya ada karena adanya lampu. Sebenarnya yang nampak lampunya itu hakikatnya, tapi istilahnya, wah ruangannya terang banget ya. Ruangannya terang, padahal ruangan nggak pernah terang. Yang terang apanya? Cahayanya. Cahaya nggak pernah terang karena cahaya berasal dari lampu. Sebenarnya yang terang lampunya, lampu itu gambarannya zat, cahaya itu Nurullah dan Nur Muhammad. Ruangan itu alam semesta. Itu gambarannya, biar gampang. Itu blank nampak begini. Itu karena Nur. Kama yakul ahlusyuhud, sebagaimana dikatakan oleh orang ahli syuhud. Orang ahli syuhud itu orang yang hatinya senantiasa menyaksikan kebesarannya Allah kapan saja, di mana saja, walaupun dia hidup di dunia. Yang dilihat adalah batinnya dunia itu. Dia lihat dunia ini kayak layar lebar, kayak panggung sandiwara. Gerak-gerik apa yang ada di dalam panggung itu, yang dia saksikan dalam hatinya adalah sutradaranya. Karena ada orang itu nonton sandiwara atau sinetron yang dilihat pemainnya. Ada orang yang dilihat dalam hatinya ini sudah diprogram, ini sudah dirancang. Ada orang yang begitu, tapi orang yang nggak ngerti itu kadang usil sendiri, nggak lari, udah mau digedek juga, mau ditonjok nggak lari. Sutradaranya udah ngomong, jangan lari, kamu nanti mati, peranmu sebentar. Gitu. Ada orang peran di dunia sebentar, ada. Baru kadang-kadang di kandungan udah mati, ada ya. Ada yang keluar berapa hari udah mati, perannya sedikit. Ada yang sampai panjang nggak mati-mati, udah sakitan, di Yasin ya nggak mati-mati. Yang Yasin udah mati, dia masih berdegar aja. Ada perannya panjang.
Jadi kalau ahli zuhud itu yang dilihat sutradaranya. Au biduri af'alika wa tasarrufika, atau nampaknya beberapa perbuatanmu dan olehnya memalingkanmu atau mengendalikanmu fil alami di alam. Jadi ada orang itu yang dilihat adalah pemainnya. Pemainnya yang dilihat merasa dirinya itu kayak wayang yang digerakkan oleh dalangnya. Yang mengatakan begitu itu selain ahli zuhud. Jadi dia melihat merasa dirinya kayak wayang yang digerak-gerakkan dalang. Merasa dirinya itu ada, tapi digerakkan oleh dalangnya. Dirinya masih wujud, merasa wujud, tapi digerakkan. Kalau ahli zuhud dirinya udah merasa nggak wujud. Itu bedanya. Ya minimalnya iman kita itu merasa diri kita kayak wayang yang digerakkan oleh tangan dalang. Maksudnya digerakkan oleh kekuasaannya Allah. Itu minimalnya iman yang bisa menyelamatkan kita memasuki alam barzah sampai kubur itu. Minimnya itu. Dan itu pun menurut pendapat orang-orang ahli tasawuf itu masih syirik khafi, merasa kayak mayat itu karena belum sirna. Karena belum masih merasa ada dirinya. Itu dalil-dalil yang berhubungan dengan keterangan tadi. Wa wallahu fis samawati wa fil ard. Allah adalah zat yang meliputi langit dan bumi. Allah nurus samawati wal ard. Allah adalah pelita langit dan bumi. Lillail masyriq wal maghrib fa inna tuwallu fa samawatullah. Jagat timur, jagat barat itu milik Allah. Di mana saja kamu menghadap, hakikatnya menghadap kepada zatnya Allah. Ada yang tafsirnya adalah Ka'bahnya Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum min wa nahnu Allah. Kami Allah. Kami itu Allah. Itu aqrabu lebih dekat ilaihi kepada manusia. Ilaihi kepadanya minkum daripada kamu sekalian. Walakin la tubsirun, akan tetapi kamu sekalian enggak mengetahui. Jadi Allah itu bukan dekat tapi sangat dekat. Jadi enggak ada manusia itu sampai terlantar, sampai kita itu dilupakan oleh Allah, kecuali orang-orang yang hatinya buta, enggak kenal Allah. Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya mudah-mudahan kajian kita pada bulan Rajab ini mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan kita selamat dengan membawa iman tauhid, iman ma'rifat, iman kamil mukamil dalam memasuki alam barzah sampai alam kubur sampai alam akhirah anak keturunan kita nanti bi barakatil Fatihah. Al-afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi